Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan NVIDIA GeForce seri terbaru. Ini adalah GTX 1660 Super. Jadi NVIDIA tuh punya keluarga baru yang bakalan mengisi line up seri GTX 16. Dulu udah ada GTX 1660 yang polos, lalu ada 1660 Ti-nya, dan ini bakalan berada di tengah-tengahnya. Jadi tidak menggeser kakak atau adiknya, tidak menggantikan satu sama lain. Karena kenapa? Yang pertama, meskipun sama-sama masih menggunakan arsitektur TU116, tapi di sini sudah menggunakan memori GDDR6. Karena yang polos tuh masih menggunakan GDDR5 ya. Nah, ini udah menggunakan GDDR6 sama dengan versi yang Ti. Tapi CUDA core-nya yang sedikit dipangkas dari seri Ti-nya. Seri Ti-nya punya CUDA core 1536, namun yang Super ini hanya punya 1408 CUDA core saja. Jadi ada sedikit pemangkasan dari seri Ti. Tapi si GTX 16 Super ini punya limitasi watt yang lebih tinggi di antara polos sama yang Ti-nya, yakni 125 watt. Kalau misalkan yang Ti-nya cuma 120 watt, jadi beda 5 watt. Nah, jadi penasaran kan? Wattnya lebih tinggi, apakah performanya bakalan bisa melebihi seri Ti-nya atau malah mendekati seri yang 1660 polos? Makanya di sini saya akan review sekilas tentang Galaxy GeForce GTX 1660 Super One Click OC ini. Let's go! Oke, kita kenalan dulu sama Super Low End ini. GTX 1660 Super masih menggunakan arsitektur Turing sama dengan GTX 1660 Ti, yakni TU116, dan sudah menggunakan tipe memori GDDR6 karena di GTX 1660 polos masih menggunakan GDDR5. Namun berbeda dengan GTX 1660 Ti dari CUDA core-nya yang sedikit dipangkas menjadi 1408 CUDA core. Dan peningkatan memori clock-nya menjadi lebih besar, 14 GB per second. Dan perubahan juga terjadi pada TDP maksimal yang diberi limit lebih besar menjadi 125 watt. Nah, itu adalah salah satu tenaga tambahan dari versi polos menjadi versi super. Makanya performanya bakalan meningkat, tapi tetap tidak akan melebihi performa dari GTX 1660 Ti. Apakah memang benar begitu? Kita akan lihat nanti di pengujiannya ya. Oke, yang telah hadir di sini adalah PGA Galaxy GeForce GTX 1660 Super One Click OC. Kita lihat dari bodi tampak berbeda dari Galaxy non Super. Versi sekarang sudah ada black plate dengan corak garis putih. Selain akan menambah kegantengan saat dipajang di dalam case, tentunya akan membantu sedikit mendinginkan chipset di dalam PGA ini. Untuk fan tidak terlalu banyak perubahan, masih dengan 90 mm fan kembarnya, teknologi yang sama dua arah untuk mengeluarkan panasnya. Untuk ukuran dimensi PGA card ini memiliki 228 mm, lebarnya 131,5 mm, dan tingginya 41,5 mm. Jadi bakalan masuk di case mid ATX ke atas. Dengan adanya backplate, pastinya akan lebih adem untuk temperatur chipset PGA. Jadi nggak khawatir, meskipun 125 watt dengan 1x8 pin, PGA ini masih dalam keadaan sejuk. Untuk port display ada 3, yakni DisplayPort 1.4, HDMI, dan DPI-D. Jadi udah lengkap kan? Versi Galaxy GTX 1660 Super ini punya limit watt seperti yang NVIDIA bilang 125 watt. Dan memori clock-nya 1750 MHz. Namun ada fitur One Click OC jadi bisa meningkat menjadi 1815 MHz menggunakan software Extreme Tuner Plus dengan sekali klik saja. Rekrutmen untuk power supply hanya perlu 450 watt saja, itu udah cukup. Tapi minimal harus bersertifikasi 80 plus ya, biar lebih aman dan punya umur panjang. Oke, kita akan langsung tes ke pengujian benchmark dan tes beberapa game. PC yang saya gunakan menggunakan AMD dengan spesifikasi lengkap sebagai berikut. Dalam pengetesan ini, kebetulan ada PGA antara GTX 1660 polos, Galaxy GTX 1660 Super, dan GTX 1660 Ti. Jadi lumayan lengkap di seri GTX 16 ini.
Oke, di game pertama Battlefield 5 settingan 1080p setting paling tinggi, Galax 1660 Super hampir mendekati versi TI-nya dengan average beda 4 fps saja. Jika dengan yang polos masih tertinggal cukup jauh. Ketika Battlefield dinyalakan ray tracing-nya, FPS hampir hilang setengahnya. Galax GTX Super punya average 39 fps dengan suhu temperatur di rata-rata 73 derajat Celcius. Lanjut, game Far Cry 5 masih sama 1080p setting paling tinggi. Galax GTX 1660 Super punya hasil average yang sama di 65 fps, namun berbeda dari maksimum fps-nya saja saat benchmark game ini. Tapi tetap lebih tinggi versi TI. Kalau kondisi game record seperti ini, FPS bisa turun 7-12 fps. Jadi saya cantumkan di sini skor average tanpa record ya. Lanjut, game The Witcher 3 1080p settingan ultra, average FPS Galax GTX 1660 Super masih menempel ketat versi TI, terpaut hanya 3 fps saja. Mantap. Game GTA 5 hampir mirip-mirip semua nih. Semuanya karena game ini lebih berat kerja ke CPU, jadi PGA tidak terlalu bekerja keras. Bisa lihat hasil average-nya mirip-mirip dari ketiga PGA card ini. Game terakhir, Rise of the Tomb Raider, settingan paling tinggi juga, versi Super masih berada di tengah-tengah kakak adiknya ini. Terpaut beda hanya 3 fps-an saja. Oke teman-teman, bagaimana setelah melihat barusan performa atau dan benchmark dari Galax GTX 1660 Super ini? Kalau misalkan kalian pengen ngerakit mulai dari sekarang, mungkin ini bakalan jadi pilihan tepat untuk pilih si 1660 Super ini. Karena performanya hampir mirip dengan GTX 1660 Ti. Tapi harganya kan beda jauh tuh. Kalau misalkan memang benar si Nvidia memulai harganya dari $229 atau sekitar 3,2 juta atau 3,3 juta, bakalan berbeda jauh harga dengan versi TI-nya yang masih mencapai 4 jutaan, kurang lebih 4 jutaan. Ya mending milih GTX 1660 Super dong, dengan performa beda sedikit tapi harga jauh lebih murah. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang si GTX 1660 Super, bisa komentar di bawah. Nanti teman-teman yang lain bisa baca-baca di sana dan nambah-nambah informasi tentang Galax GTX 1660 Super ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.